Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video dari skrip mengajar yang telah saya sampaikan, yang merupakan bagian daripada tugas kuliah saya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau nanya, ada nggak di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Ada? Sakit? Sakit apa? Baik. Ada lagi yang sakit? Ada? Baik. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya belajar kita lebih semangat, sebelum kita belajar kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya tepuk wow namanya. Tepuk wow. Kasih we, tepuk wow. Kasih we, kasih o, kasih we, wow. Nah, begitu ya. Nah, itu ice breaking supaya kita pada saat belajar bisa menghilangkan ngantuk dan bisa lebih semangat lagi. Oke. Tepuk wow. Kasih we, kasih o, kasih we, wow. Oke. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai ya, semuanya hadir ya sesuai absen yang terlampir di hadapan Bapak, kecuali 2 anak tadi ya dikarenakan sakit. Langsung saja, pertemuan kali ini tentang sholat. Jadi perlu diketahui bahwa semua amal ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan dasar ilmu. Karena ilmu itulah yang menjadi tuntutan bagaimana semua rangkaian ibadah kita bisa kita laksanakan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tuntunannya. Di antaranya tentang sholat. Nah, maka sholat yang akan kita bahas pada pertemuan ini perlu kita fahami lebih dalam lagi supaya kita tahu, oh ternyata sholat itu prakteknya seperti ini. Ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, dan juga ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, itu perlu kita ketahui. Seandainya kita sholat, kita tidak tahu mana sunnah, mana rukun, mana hal-hal yang dapat membatalkan sholat, maka tentunya sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syaratnya apa saja supaya sholat kita sah? Nah, makanya itu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Yang pertama, syarat-syarat sholat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sholatnya itu sendiri, kita harus mengetahui juga apa syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ya, yang pertama dia harus suci ya, suci dari hadas kecil dan besar ya. Nah, kemudian suci dari tempat dan juga pakaian ya.
dan juga badan ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Suci dari hadas kecil dan besar ini tentunya setelah selesai kita melaksanakan mandi wajib ya. Nah, belum cukup di situ, kita juga harus melaksanakan wudhu. Wudhu itu sebetulnya banyak macam-macamnya, tapi ya sebagaimana yang umum kita ajarkan, yaitu nawaitul wudu'a ya raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Kalau kita mau mempelajari fikih lebih dalam lagi, nah, wudhu itu ada berbagai macam. Ada yang dikhususkan untuk sholat saja, ada yang dikhususkan untuk baca Al-Quran saja, ada yang dikhususkan untuk hal-hal ibadah yang lain. Tergantung kembali kepada niatnya. Nah, di sini kita mutlakan ya, kita mutlakan niat wudhunya berlaku untuk semua rangkaian ibadah, baik untuk sholat, baik untuk baca Al-Quran, kemudian untuk segala macam rangkaian-rangkaian ibadah yang membutuhkan syarat kepada suci dari hadas kecil. Nah, tentunya yang pertama tadi ya, Islam, baligh ya, berakal. Syarat sahnya nih Islam. Tentunya kalau bukan orang Islam ya sholatnya nggak sah, maka tentunya harus beragama Islam. Yang kedua baligh ya. Baligh dalam arti dia sudah mencapai umur 15 tahun ke atas, atau dia sudah pernah mimpi basah kalau laki-laki atau perempuan, atau untuk perempuan sudah mengalami haid. Nah, itu batasan baligh ya. Nah, kemudian berakal, artinya sholatnya orang yang tidak sehat, dalam arti akalnya ini tidak normal. Contoh, orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu adalah orang yang tertutup akalnya, orang yang hilang akalnya, bukan tertutup. Kalau tertutup itu orang yang tidur. Orang yang mabuk itu akalnya hilang. Nah, kemudian apalagi orang yang ayan, epilepsi ya, kemudian orang yang gila. Nah, itu tidak sah melaksanakan sholat karena ada hal yang tidak tercukupi, yaitu akal. Nah, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar tadi itu ya, mandi besar, mandi dan juga wudhu. Kemudian suci dari tempat dan juga pakaian. Nah, itu syarat-syarat melaksanakan waktu, syarat-syarat sahnya sholat. Selanjutnya mengenai rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu sendiri, yang pertama yaitu niat. Pertama niat, karena niat adalah pokok utama segala amal ibadah. Yang pertama niat. Nah, contoh niatnya begini, salah satu sholatnya, nawaitu usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati fardhulillahi ta'ala. Nah, itu. Nah, niat ini letaknya di mana? Di hati. Adapun di lisan, dia hanya sebatas talafudz untuk membantu memantapkan niat yang ada di hati. Nah, yang kedua setelah niat, selanjutnya yaitu berdiri. Nah, jadi yang pertama bukan berdiri dulu, tapi niat dulu gitu. Niat kemudian baru berdiri. Bagi yang mampu, seandainya ada yang tidak mampu, maka dia boleh duduk sampai seterusnya. Seterusnya bagaimana? Ketika dia tidak mampu untuk duduk, silahkan dia berbaring ya. Nah, berbaring terlentang terus sesuai dengan runtutannya. Setelah berdiri, selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Kenapa pertama nih harus niat dulu, bukan berdiri?
Karena kalau sholat yang pertama adalah rukunnya berdiri, jadi ketika dia berdiri seolah langsung dia sedang dalam melaksanakan sholat. Nah, padahal kan berdiri itu kan tidak mesti melaksanakan sholat. Itu makanya penting niat terlebih dahulu, niat dulu. Nah, kemudian baru berdiri, ya. Nah, kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Letak niat yaitu di hati bersamaan pada saat takbiratul ihram. Jadi pada saat Allahu Akbar, nah disitulah ya kita meletakkan niat sebagaimana yang diucapkan tadi di dalam hati beriringan dengan takbiratul ihram, ya seperti itu. Nah, setelah takbiratul ihram selanjutnya membaca suratul Fatihah. Pada saat membaca suratul Fatihah harus hati-hati. Semua runtutan ya, semua harokat panjang pendek di dalam suratul Fatihah itu harus betul-betul sesuai ketika membacanya. Ketika salah harokat dan itu merubah makna, tentunya akan tidak sah sholatnya. Nah, kemudian tasydidnya jangan sampai dihilangkan. Runtutannya tadi yang saya katakan di awal sesuai dengan urutan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jangan sampai nanti tertukar runtutannya. Ketika tertukar tentu akan membatalkan sholat, tidak sah sholatnya. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah dilanjutkan dengan ruku dan tumakninah, ya. Setelah ruku dan tumakninah, ya ini yang kita bahas rukun-rukun dulu ya, rukun-rukun dulu, belum kita sampai ke sunnah hayat dan juga sunnah abad. Setelah ruku dan tumakninah, selanjutnya i'tidal dan tumakninah. Apa itu i'tidal? Bangun dari ruku. Nah, setelah bangun dari ruku, lanjut sujud. Sujud ya dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah ya. Kemudian tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir. Nah, ini jangan lupa yang mana wajib membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Kemudian membaca sholawat ya. Nah, setelah membaca sholawat baru salam. Nah, pada saat membaca sholawat ya, itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah cukup, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau mau ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun daripada sholat ya, sebanyak 13 yang perlu kita pahami. Dan nanti setelah pembahasan rukun ini kita akan lanjut kepada pembahasan sunnah hayat dan juga sunnah abad. Setelah kita tahu mana rukun, mana sunnah, maka tentu kesempurnaan sholat kita ya akan menjadi dasar ya sah dan diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.